Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbur ayat yang keempat dari surat As-Saff. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris, seakan-akan mereka bangunan yang tersusun kokoh. Dalam tafsir Jalalain, kata-kata yuhibbu, Allah mencintai. Oleh Imam Jalaluddin, pengarang tafsir Jalalain, diartikan dengan yansuru wa yukrimu. Allah mencintai itu artinya Allah akan membela, menolong, membantu, dan Allah akan memuliakan. Yaitu orang-orang yang berjuang di jalannya dengan saf yang rapih, dengan saf yang solid dan kompak, sebagai sebuah barisan, sebagai sebuah jamaah, sebagai sebuah kekuatan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Tafsir Jalalain mengartikannya dengan mulsaq ba'duhu ila ba'din thabit, yang betul-betul terrekat sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, kemudian menjadi thabit, menjadi kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Ini merupakan sebuah gambaran tentang bunyanun marsus yang Allah inginkan dari hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Dan gambaran dari bunyanun marsus, bangunan yang kokoh tersusun ini merupakan bentuk ideal dari tatanan masyarakat yang telah ditakwin, dibentuk oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat yang beliau deklar sebagai khairul qurun, sebaik-baiknya kurun waktu zaman. Orang-orang beriman yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul dan para sahabat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini turun di kalangan beberapa sahabat Ansar. Di dalamnya ada Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu. Suatu ketika mereka sedang duduk-duduk di majelis, lalu mereka bergumam dan berkata, "Lau na'lamu ayyal a'mali ahabba ilallah li amalina la amilna biha hatta namut." Mereka bilang di satu majelis para sahabat Ansar itu, seandainya kita tahu amalan-amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, maka sungguh kita akan siap mengerjakannya sampai kita meninggal dunia. Maka turunlah ayat ini, surat As-Saff ayat 4. Terkait dengan apa yang mereka inginkan. Dan Abdullah ibnu Rawahah secara pribadi kemudian juga meneguhkan dengan kata-katanya. Beliau mengatakan, "La abrahu habisan fi sabilillah hatta amut." Aku akan tetap terus bertahan di jalan Allah ini sampai aku mati. Fakutilah syahidan. Dan Allah pun membenarkan
keinginannya, kata-katanya Abdullah bin Rawahah terbunuh dalam keadaan syahid. Teman-teman sekalian, ikhwani fillah rahimakumullah. Kembali kepada Bunyanun Marsus adalah gambaran dari soliditas Rasul dan para sahabat. Para sahabat ini merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan di antara mereka, apalagi terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat yang ditangkap, lalu kemudian diinterogasi dia, dikatakan kepada dia, maukah tempatmu sekarang kau diikat ini digantikan oleh Muhammad? Lalu apa sahabat itu bilang? Dia katakan, jangankan Nabi Muhammad menggantikan tempat aku di sini. Nabi Muhammad tertusuk hanya dengan sebilah duri saja aku tidak ridha. Aku tidak senang. Maka Abu Sufyan menyaksikan hal tersebut. Dia berkomentar, ma'alimtu anna ahadan yuhibbu ahada. Aku tidak pernah tahu ada seorang yang begitu cintanya kepada seseorang. Min hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Dibanding cintanya para sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Ini merupakan kejujuran Abu Sufyan melihat begitu cintanya sahabat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu menggambarkan tentang Bunyanun Marsus. Ada seorang wanita dari Bani Dinar, ketika Nabi dan para sahabat pulang dari berjuang, maka diumumkanlah kepada wanita Bani Dinar itu tentang keluarganya yang syahid, anaknya syahid, suaminya syahid, saudara laki-lakinya syahid. Lalu dia kemudian bertanya, "Fakaifa kana halu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu bagaimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu disampaikanlah kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan selamat. Maka wanita dari Bani Dinar itu kemudian mengatakan, "Kullu musibatin ba'dar rasuli hayyin." Segala musibah apa saja asalkan Rasulullah masih selamat, itu menjadi ringan dan mudah. Subhanallahil azim. Bunyanun Marsus gambarkan dalam kehidupan para sahabat maupun sahabiat. Satu lagi contoh bagaimana Bunyanun Marsus itu merupakan sebuah simbol soliditas, penguatan, semangat, girah yang semakin memperkuat shaf kaum muslimin. Kali ini dicontohkan juga oleh para sahabiat yang mereka iri ketika pulang suami-suami mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, mendapatkan ilmu langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah mereka menemui Rasul seraya berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin seperti suami-suami kami, mendapatkan pengajaran langsung darimu tentang syariat Islam, ayat-ayat Al-Quran." Maka Nabi pun berkata kepada mereka, "Ijtami'na fi yaumi kada wa kada wa allimukunna syara'iyal Islam." Berkumpullah kalian di hari ini dan hari itu, akan aku ajarkan kalian syariat-syariat Islam. Ini juga merupakan sebuah gambaran dari Bunyanun Marsus, bangunan yang kokoh, yang kuat itu karena ditopang oleh kekuatan para aktivisnya, para pejuangnya yang terus semangat untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri halaqah-halaqah ilmu, menghadiri hal-hal yang bisa mendatangkan kekuatan buat jiwa dan hati mereka, dan tentunya kekuatan shaf barisan dakwah dan perjuangan mereka, sehingga dapat mencapai seperti apa yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, ka'annahum bunyanun marsus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.